Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Beniko Pratama dari kelas 11 MIPA 1 SMA Negeri 1 Pemali. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas resensi tentang buku yang berjudul Kisah Sang Penandai. Nah, jadi buku ini ada beberapa versi. Cuman yang membedakannya hanya dari cover depan buku tersebut. Seperti berikut ini. Nah, ini masih dengan buku yang sama. Yang membedakan hanya di covernya, tapi masih dengan cerita yang sama. Ini juga versi dengan cover yang berbeda, tapi masih dengan cerita dan pengarang yang sama. Sesuai dari resensi, judul dari buku ini yaitu adalah Kisah Sang Penandai, pengarangnya yaitu Derwis Terelie, dan penerbit yaitu Mahaka Republika. Tahun terbit yaitu 2011 Juli. Sinopsis dari cerita ini yaitu adalah seorang pemuda bernama Jim. Ia adalah seorang buta huruf yatim piatu yang berprofesi sebagai pemain biola. Ia sering diundang ke berbagai pernikahan bangsawan karena permainan biolanya yang merdu. Nah, di sisi lain Jim adalah seorang yang lemah dan pengecut. Naila adalah kekasih Jim, dia putri keturunan bangsawan. Tentu saja kisah cinta mereka memiliki hambatan, yaitu Naila dijodohkan oleh kedua orang tuanya. Dan Naila mengajak Jim untuk melarikan diri dari istana. Namun Jim menolaknya. Bagi Jim itu tidak akan sia-sia saja. Memegang pedang saja tidak pernah, mana mungkin hendak membawa kabur putri bangsawan. Nah, mungkin Jim terlalu pengecut saat itu dan Naila karena dia sangat mencintai Jim, akhirnya dia menogok botol racun untuk mengakhiri hidupnya. Tentu saja hal ini membuat Jim amat sangat menyesal dan karena kepengecutannya, ia harus kehilangan Naila dan sekarang berurusan dengan pembunuh bayaran yang disewa keluarga Naila untuk menghabisi Jim. Jim benar-benar dilanda kegundahan, kesedihan, dan penyesalan yang mendalam. Apalah yang harus Jim lakukan? Segala upaya untuk bunuh diri telah Jim lakukan, namun Jim sama sekali tidak memiliki keberanian untuk melakukannya, hanya menghitung-hitung beberapa ketajaman pisau agar dirinya langsung mati. Nah, beberapa dosis racun yang harus Jim minum agar tidak terlalu lama merasakan sakit. Jim hanya sibuk berhitung sambil meraung-raung kesal. Dan ketika pembunuh bayaran yang disewa keluarga Naila semakin mendekati pada rumah Jim, datanglah sang penandai. Sang penandai adalah penjaga dongeng-dongeng dan membuat dongeng-dongeng baru yang dunia butuhkan. Dan kini ia memilih Jim untuk membuat dongengnya. Aku ingin kau mempercayai satu kalimat. Pecinta sejati tidak akan pernah menyerah sebelum kematian itu sendiri datang menjemputnya. Demikian kata sang penandai. Sang penandai juga menyingkirkan pembunuh-pembunuh bayaran tanpa menyentuh mereka sama sekali. Namun Jim yang masih dalam kondisi tertekan luar biasa karena kematiannya kasih hatinya sama sekali tidak bisa berpikir jernih. Bahkan mengusir sang penandai. Sang penandai memerintahkan Jim untuk ikut ke armada kota terapung menuju Tanah Harapan. Akhirnya Jim memulai dongengnya dan menjadi kelasi di armada kota terapung. Jim yang menjadi kelasi rendahan selalu menangis, bersedih, tidak bisa berdamai dengan masa lalunya jika mengingat Nailanya. Hingga ia mendapat julukan si kelasi yang menangis. Jim berada di kapal utama armada kota terapung Pedang Langit. Ya, ini adalah julukan dari armada kota terapung Pedang Langit. Nah, di sana ia bertemu dengan Laksamana Ramirez yang juga mendapat dongengnya dari sang penandai tadi. Jadi mereka ini sama-sama mendapatkan dongeng. Nah, ia juga bertemu dengan Pati yang menjadi sahabatnya. Nah, Pati yang mengajarinya membaca, berhitung, menulis dan lain-lain. Karena Pati ini sangat pintar dan rajin akan membaca buku. Juga Pati ini sangat suka dengan sejarah sehingga dia juga pandai berbahasa beberapa bahasa asing.
Perlahan kesedihan mulai menghilang dari kesibukan-kesibukan yang Jim lakukan. Dan lewat pertolongannya bersama armada kota terapung mulai merubah sifat Jim yang lemah menjadi pemberani dan dingin. Banyak kejadian-kejadian mengejutkan yang terjadi. Perang selama berbulan-bulan dengan pembajak, melewati badai yang datang tiba-tiba, munculnya kura-kura raksasa, munculnya gadis yang sangat mirip dengan Nayla membuat Jim kembali teringat akan masa lalunya. Yang juga perpecahan antara saudara karena tidak kunjung menemukannya tanah harapan. Patty dan Jim yang sudah naik pangkat harus menghilangkan nyawa pemberontak yang memaksa untuk mengakhiri ekspedisi yang merupakan anak kapal sendiri. Nah, namun perpecahan terselesaikan dengan ditemukannya Tanah Harapan. Laksamana Ramirez akan tinggal di Tanah Harapan dan memerintahkan armadanya kembali karena dongeng Laksamana Ramirez ada di Tanah Harapan itu. Jim dan PT memutuskan untuk ikut serta bersama Laksamana meskipun sampai ditentang oleh Laksamana Ramirez. Disitulah perjalanan untuk mencari bunga emas dimulai. Mereka harus melewati hutan belantara yang gelap dan dihadang oleh sekelompok orang bersenjata yang menjaga bunga itu. Bunga itu bisa mengembalikan kita kepada masa lalu. Namun pada perjalanan itulah Patty, sahabat Jim, merelakan kematian dirinya untuk dongeng Jim dan Laksamana yang belum selesai. Nah, jadi Patty mati untuk membantu Jim dan Laksamana Ramirez. Nah, mungkin bagi yang pernah membaca buku Kisah Sang Penanda ini tahu ya di sini adalah bagian sedih set endingnya di mana salah satu sahabat harus merelakan salah satu sahabat yang lain dan merelakan nyawanya sendiri. Jadi itu sangat sedih sekali menurut saya. Nah, setelah itu Patty memang tidak mendapatkan dongeng dari sang penandai, tapi dia akan mengguratkan dongeng-dongengnya sendiri. Nah, akhirnya Laksamana berhasil kembali ke masa lalunya. Dan Jim tertangkap oleh sekelompok wanita bersenjata. Nah, dan wanita itu adalah Maut yang sudah menanti Jim di depan mata. Tapi sang penandai kembali datang. Akhirnya dari cerita ini ada sedikit menggantung. Namun akhirnya Jim kembali bertemu Naila karena ternyata Naila juga mendapat dongeng dari sang penandai. Jadi ceritanya ini memang di awal tuh sangat membosankan karena mengenai masalah percintaan Jim dan Naila. Namun pada makin ke tengah, makin akhir itu membuat kita tuh menjadi lebih penasaran akan kelanjutan cerita. Jadi terus membaca-baca hingga akhirnya habis. Dan buku ini sangat saya sarankan untuk membaca, apalagi bagi mereka yang suka imajinasinya tuh tinggi, jadi suka menghayal kelanjutannya apa, jadi lebih lebih kayak membaca masa depan gitu, membaca kelanjutan dari ceritanya ini bagus sekali nih menurut saya, untuk versi novel ya, bukan untuk pelajaran ataupun sejarah. Oke, pesan dari cerita yang pertama yaitu adalah persiapkan dan bersiaplah untuk menggapai mimpimu, karena mimpi yang indah sedang melihat proses perjalananmu. Cinta sejati tak dimiliki oleh setiap orang, maka pertahankanlah. Nah, seperti itu. Jadi ini adalah pesan yang dapat saya ambil. Kelebihan dari buku ini yaitu adalah pertama alur cerita yang menarik, terus membuat imajinasi eh, lebih tinggi dalam berpikir inovatif dan kreatif. Dan juga bahasa yang dipakai itu membuat kita lebih mengerti atau menambah wawasan dalam penggunaan bahasa yang tidak kita ketahui. Kekurangan dari buku ini yaitu adalah awal cerita yang membosankan dan akhir cerita yang sedikit menggantung sehingga tidak menjelaskan lebih lanjut. Mungkin hanya itu. Terima kasih telah bagi yang menonton. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Dadah.